Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia anugerah nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat bertatap muka walau dalam dunia maya dalam keadaan sehat wal afiah tanpa ada suatu alangan apapun. Shalawat dan salam semoga tercurahkan ke baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Semoga kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anakku sekalian yang senantiasa kami doakan menjadi anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1 dengan materi hukum mim sukun, dengan sub materi macam-macam bacaan mim sukun. Kompetensi dasar nomor 3.2 menerapkan hukum bacaan mim sukun, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi atau idgham mutamasilen, dan idhar syafawi. Perlu kita ketahui bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling utama di antara ibadah yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran, bahwasanya paling utama-utamanya ibadah umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak hanya dituntut membaca Al-Quran saja, akan tetapi kita harus membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan fasih, dengan tartil. Sebagaimana Allah firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Dan untuk membaca dengan tartil, benar, fasih, maka kita harus mengetahui dan mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Karena apa? Dengan ilmu tajwid maka kita akan mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik, dengan kaidah yang benar, dengan tartil, sehingga lisan kita akan terjaga dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, yaitu kalamullah. Dan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1 ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu dengan judul pelajaran yang ketiga, yaitu hukum mim sukun. Bahwasanya jika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, itu mempunyai 3 macam bacaan. Yang pertama yaitu bacaan ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Mari kita kupas satu persatu supaya kita paham dan bisa menerapkannya. Untuk yang pertama yaitu bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu ba. Maka itu disebut bacaan ikhfa syafawi. Cara membacanya harus dibaca samar-samar di bibir, sebagaimana namanya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan.
Adapun lama dengungnya, panjang dengungnya itu 1 alif atau 2 harokat. Sebagaimana contoh, inna rabbahum bihim, hum bi, bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Cara membacanya samar disertai dengung hum bi. Contoh yang kedua dalam surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin, dibaca dengung him, tidak boleh tarmihim bihijaratin. Nah, itu salah. Harus dengung tarmihim bihijaratin, him bi, bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Itu contoh ikhfa syafawi. Untuk bacaan yang kedua yaitu idgham mimi. Idgham mimi itu ada yang menyebut atau nama lainnya idgham mutamasilain, ada juga idgham misli. Jadi sama saja, idgham mimi, idgham mutamasilain, idgham misli. Yang dinamakan idgham mimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu disebut idgham mimi. Untuk mengingatnya biar mudah, mimi, mim berarti mim sukun, mi bertemu mim, disingkat mim sukun bertemu mim, disingkat mimi. Itu lebih mudah untuk anak-anak. Jadi mimi, mim sukun bertemu mim. Nah, itu dinamakan idgham mimi. Ada disebut juga dengan idgham misli atau juga disebut idgham mutamasilain karena dua huruf yang sama, yang pertama sukun, ya, itu disebut idgham mutamasilain atau yang dikenal idgham mimi atau idgham misli. Cara membacanya dibaca mim rangkap atau ditasdidkan dengan mendengung. Lama dengungnya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Kalau bisa diperhatikan 1 ketukan atau dua ketukan, tuk tuk, ya, itu 2 harokat. Contoh, at'amahum min ju', hum mi, bacaan idgham mimi sebab mim sukun bertemu mim. Cara membacanya harus dengung 1 alif atau 2 harokat. At'amahum min ju'. Dan untuk yang ketiga yaitu bacaan idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jika huruf hijaiyah berjumlah 28 kemudian dikurangi huruf idgham mimi yaitu mim dan ikhfa syafawi ba dikurangi 2 menjadi masih 26 huruf. Jadi idhar syafawi mempunyai huruf 26. Pokoknya sejumlah semua huruf hijaiyah selain mim dan ba itu hurufnya idhar syafawi. Nah, cara membacanya itu harus jelas atau terang di bibir dengan mulut tertutup. Makanya idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, ya. Syafawi itu artinya bibir jelas. Nah, harus dibaca jelas dengan bahasa Jawanya itu istilahnya mingkem. Bibir ketemu, 2 bibir ketemu mingkem. Tetapi harus dibaca jelas. Apalagi jika bertemu mim sukun kok bertemu wawu dan fa, maka idharnya lebih diperjelas. Contoh dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada lafaz an'amta. Amta harus jelas, enggak boleh an'amta 'alaihim. Tidak boleh, harus jelas.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, amta bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu tak, harus dibaca jelas. Terusan ayatnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Di sini ada lagi alaihim ghairil, alaihim ghairi, dibaca jelas him gha, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ghain, harus jelas cara membacanya. Diteruskan ayatnya lagi, ada bacaan idhar syafawi lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini mim sukun bertemu wawu, maka idharnya lebih jelas daripada huruf yang lain. Dibaca alaihim wa, him wa, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu dan harus dibaca jelas. Itulah contoh-contoh idhar syafawi dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Itu sudah ada 3 idhar syafawi dalam satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ada dalam satu ayat, ada bacaan idhar syafawi 3 contoh. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sajikan, walaupun jauh dari kesempurnaan, namun semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan barokah, dan harapan kami kepada anak-anakku semua kelas 5 bisa mempraktikkan dan menerapkan hukum bacaan mim sukun ini ketika anak-anak semua membaca Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.